夢を超える。Finish shoot! The end. Ya, jadi langsung saja tanpa berlama-lama, ini dia pembahasan untuk Kamen Rider Z episode ke-43. Episode diawali dengan Baku Yorozu versi dunia nyata yang mengganti outfitnya menjadi outfit agent, sambil menetapkan dirinya sebagai seorang agent yang akan berjuang melindungi orang-orang dari mimpi buruk walau sendirian. Ini mirip-mirip ya sama episode ya, pasca Baku itu baru dapat 2 Mea Capsem. Cuman di sini beda case. Kalau waktu itu jelas-jelas Baku membuang identitasnya sebagai Baku Yorozu dan mengukuhkan diri sebagai kode number 7 sepenuhnya. Kalau ini sesimpel Baku dunia nyata ganti outfit, dimana bagian setelahnya juga kan ya tetap ditambahkan bumbu lucu-lucuan seperti Baku yang kebingungan, dia kira dia itu ya lagi di dunia mimpi, makanya ganti outfit agent ya. Tapi nggak cuman itu aja sih ya, karena kita itu udah masuk final arc dan situasi dunia itu ya semakin genting, nggak ada salahnya gitu Baku itu berganti penampilan seperti ini. Dan yang ajaibnya, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris. Sama seperti di episode kemarin ya, sebelum berubah jadi X-Dream. Nah, sekarang bisa lagi guys ya, I'm gonna protect the world. Gak lama setelah itu, Nasuka datang seorang diri dan mengabarkan black case yang sedang terjadi saat ini, di mana orang-orang yang sedang tertidur tiba-tiba menjadi batu. Ya, ini terjadi karena si Punish Gore Nightmare yang sudah mulai beraksi. Jadi setelah kematian katastrofi Gore Nightmare dan singgasananya dihilangkan oleh si Oblivion, Phantom dan juga Punish harusnya sudah tahu apa yang terjadi pada si Kata-chan. Si Punish-chan kayak mau melakukan sesuatu nih ke si Oblivion gara-gara tingkah Oblivion yang menghapus singgasananya si Kata-chan ya. Tapi Oblivion seperti dilindungi oleh The Lady Phantom. Ya udah, sekarang giliran Punish-chan yang beraksi ya. Dia itu memang sudah beraksi cukup banyak ya di saga Kode Somnia Capsem. Jadi aksinya kali ini tuh memang bisa dibilang ya yang paling tidak ditunggu ya. Kita itu udah tahu konsepnya apa karena udah pernah beraksi duluan, yaitu memberikan hukuman aka punishment. Jadi di bagian ini yang lebih ditunggu itu eksekusinya yang berbeda seperti apa agar tidak memberi kejenuhan. Kalau kemarin eksekusinya itu bisa dibilang cukup kompleks ya. Jadi si Punish ini tuh beraksi menargetkan para kriminal-kriminal dan juga para residivis yang menggunakan kekuatan Nightmare, lalu menghukum dan juga mengeksekusi mereka semua satu persatu. Tapi ada case juga yang gak pakai kekuatan Nightmare ya, tetap kena, tapi akan kriminal tuh ya. Ya suka-suka si Punish aja lah, suka-suka Yuya ya. Nah, kali ini yang jadi korbannya semua manusia yang tertidur dan juga bermimpi. Dimana di mimpi mereka ini, mereka itu diikat ya dengan rantai di suatu tempat bersama dengan para pemimpi lainnya. Terlepas mereka itu bersalah atau tidak ya, dimana Punish Gore Nightmare langsung nge-summon monster Algojo gitu yang tugasnya itu mengeksekusi para pemimpi ini satu persatu. Si Algojonya ya cuman repaint doang ya dari Kaijin yang pernah muncul di dalam Prison Nightmare waktu itu ya. Dan muncul juga di Hyper Battle DVD kan ya. Ya jadi kurang mencekam aja guys di sini Algojonya, kecewa sih ya. Ana nyebutnya di sini Algojo aja ya. Dimana si Algojo ini bisa mengeluarkan ular berwarna ungu yang langsung menggigit para pemimpi dan mereka semua menjadi batu. Kalau udah jadi batu ya otomatis juga langsung modar ya teman-teman ya, nggak bisa diselamatin lagi. Jadi sesuai kata si Punish, berubahlah menjadi batu tanpa nyawa. Baku langsung beraksi ya setelah mendengar kabar dari Nasuka tadi, dimana dia itu langsung masuk ke dunia mimpi dengan kekuatan X-Dream-nya dan dengan pose khas kayak orang mau terjun dengan elegan gitu loh ya. Inilah enaknya punya X-Dream ya, nggak usah susah-susah tidur, apalagi kalau ada insomnia, tinggal kayak begini doang bisa masuk keluar dunia nyata dan juga dunia mimpi sesuka hati. Jadi ada satu cewek ya yang kepatok nih sama ular dari si Algojo dan berubah jadi batu, tapi dengan kekuatan X-Dream, Baku yang bisa menulis ulang realitas akan manipulasi mimpi. Kejadian ini tuh seperti mundur lagi ke sebelum si cewek itu berubah menjadi batu. Ini memberikan Baku itu waktu untuk tiba tepat waktu dan melawan si Algojo. Nemu juga datang membantu ya dengan kekuatan lucid dream dia yang semakin matang. Nemu itu membantu menghancurkan rantai-rantai yang membelenggu para pemimpi dan juga membantu menuntun mereka keluar dari dunia mimpi, aka bangun di dunia nyata. Tapi tidak mungkin semudah itu ya, dimana setelah dibebaskan, calon korban baru terus bertambah dan juga bertambah ya. Dan mau berapa kali pun Baku itu mengalahkan si Algojo, dia itu bakalan hidup lagi nih si Algojo biru ini ya. Sesuai yang Anda bilang ya, kali ini tuh tidak spesifik kriminal aja, tapi target Punish adalah semua orang yang sedang tertidur di seluruh dunia.
Nggak kebayang kan banyaknya itu kayak apa. Makanya muncul lagi ya. Jadi skalanya di sini sudah semakin meluas, tidak kriminal doang ya. Pokoknya siapapun yang sedang tertidur dan bermimpi langsung dijatuhi hukuman mati oleh Punish Gore Nightmare. Mengerikan banget ya. Baku udah mulai kewalahan ya, walaupun punya kekuatan ekstrim, tapi dia itu harus menggunakan berkali-kali untuk menanggulangi orang-orang yang mati jadi batu. Jadi sama kayak pas gelut lawan Katachan kemarin ya. Cuman sepanjang episode ini tuh ya nggak ada efek glitch-nya atau efek samping dari pemakaian ini sih ya. Jadi gimana dong? Nah, Nemu di sini yang beraksi. Pinternya Nemu menurut Ana ya, dia itu nggak nunggu dulu soal ini tuh terjadi sampai 2 kali atau 3 kali. Tapi langsung saat melihat ini tuh pertama kali ya, soal pemimpi yang muncul lagi dan juga si Algojo yang hidup lagi ya. Nah, aksi Nemu yang pertama di sini memanggil Zeke, yang langsung muncul karena dipanggil dan dengan santainya lagi bakar ikan. Nemu ngabarin ke Zeke ya kalau Nightmare-nya yaitu si Punish lagi ngerusuh tuh, beresin sana. Tapi Zeke itu menolak ya, karena dia itu tidak mau menghentikan mimpi buruk katanya. Kan yang dilakukan sama si Punish ini ya memang mimpi buruk. Zeke ngomong kayak gini walau si Punish itu udah mencampakkan dia. Nah, Nemu itu nggak gentar dan malah makin menantang si Zeke ini. Dimana Nemu itu bilang, Zeke padahal punya kekuatan untuk ngelawan, tapi kok seperti kayak takut gitu. Dimana juga kondisi dia sekarang cuman lagi pura-pura seneng, pura-pura menikmati mimpi buruk. Padahal sebenarnya Zeke itu sedang kabur karena takut menghadapi kondisi hatinya sendiri. Nah, ini maksudnya gimana nih takut menghadapi kondisi hati sendiri? Di akhir episode dijelaskan dan menurut Ana secara makna bagus banget guys. Kata-kata ini cukup berhasil membuat Zeke itu tersinggung ya. Sampai-sampai dia itu mengeluarkan breakdown down-nya dan menodongkannya ke arah Nemu. Kali ini obrolannya udah cukup serius nih ya, nggak ada cengenges-cengengesan ya. Padahal sebelumnya itu ya Zeke itu masih cengar-cengir lah. Jadi saling lempar aja di sini. Padahal yang lagi kabur dan juga membiarkan mimpi buruk itu Nemu, kata Zeke. Nah, Zeke juga sebenarnya nggak salah soal ini. Tapi di sini Nemu secara mengejutkan memberikan respon yang di luar dugaan. Di mana Nemu menegaskan kalau dia itu akan ikut bertarung sambil memegang erat ujung pedang dari si breakdown down milik Zeke. Zeke-nya keheranan, "Hah? Lu? Ya nggak akan bisa lah." Kasarnya ya, emang lu bisa apa? Nemu bisa pede begini, kayaknya buntut dia yang tadi ternyata itu bisa menolong orang-orang dan sadar sama diri sendiri akan kekuatan lucid dream-nya yang sudah semakin matang. Jadi ada rasa percaya diri gitu ya kalau dia itu akan berguna nih nantinya. Secara intinya, Nemu itu nggak akan lari lagi dan bakalan menghadapi takdir yang diberikan kepadanya sejak lahir. Breakdown down-nya dipegang semakin erat ya, sampai membuat tangan Nemu itu mengeluarkan darah yang menjadi tanda dan juga bukti kuat akan kesungguhan kata-katanya ini. Soal ini maknanya bagus guys, tapi tolonglah, aduh itu aktingnya Nemu kayak baca naskah banget ya, dan nggak kelihatan gitu kayak sungguh-sungguh ya, berasa datar banget, matanya juga kayak mati ya. Ini mohon maaf ya pemuja-pemuja Nemu ya, Ana merasakan sih seperti itu pas nonton. Jadi kata-kata dan juga kesungguhan hati dari Nemu ini yang membuat Zeke itu menjadi berpikir kembali. Jadi kita lanjut dulu ke bagian yang berikutnya guys ya. Dimana Baku itu masih sibuk berurusan dengan si Algojo dan juga berusaha menyelamatkan para pemimpi dari hukuman si Punish. Kalau si Punish ya lagi santuy di sebuah singgasana sambil membawa sabit khas malaikat pencabut nyawa, yang dimana senjata ini tuh baru diperlihatkan ke kita di episode ini. Sebelumnya kan nggak ada ya, pas gelut lawan Duo Nox dan juga Zetsu juga nggak ada tuh. Ya di sini sambil beradu bacot lah sama si Baku ya, dimana pandangan Punish itu soal manusia yang memang sudah pada berdosa ya tidak layak untuk diselamatkan. Baku kontra lah soal ini karena Punish seharusnya nggak bisa seenaknya jadi sosok yang memutuskan. Dan ternyata setelah Nemu bertemu Zeke tadi, Nemu itu dengan berani langsung nyamperin Punish Gore Nightmare di singgasananya. By the way, set singgasananya nggak banget sih menurut Ana ya. Ya kursinya oke. Tapi masa di atap kantornya Toei ditempatkannya? Kalau nggak salah ini kursinya pernah dipakai di episode Gojuja deh ya. Padahal bikin aja gitu set yang lebih effort ya. Mau green screen juga nggak apa-apa gitu sebenarnya ya. Biar kelihatan lebih intimidatif aja gitu. Ditimbalin lagi sama Nemu soal pandangan ini. Nemu itu sangat percaya tidak ada orang yang lahir dengan keinginan untuk menyakiti orang lain dengan sengaja. Mereka itu hanya memiliki impian yang ingin mereka wujudkan. Dari omongan Nemu yang ini aja kalau kalian resapi arahnya, ya bisa kesik juga. Bacotan-bacotan ini ya cukup penting guys ya, karena nyambung sama konklusi besarnya di episode kali ini. Jadi kata-kata dari Nemu yang nggak membuat Punish itu berhenti berkata-kata, masih dibacotin lagi. Dimana Punish itu menanyakan soal kenapa
para manusia malah lari dari dosa dan juga terlena dengan mimpi-mimpi mereka yang egois. Karena kesombongan itu adalah dosa. Dan orang itu adalah salah satu contohnya. Ya, benar. Orang itu adalah Sikh yang dimaksud di sini ya. Sikh itu lahir dari keluarga kriminal. Di mana ini tuh seperti sebuah takdir yang terkutuk bagi Sikh. Tentunya sejak dia itu dilahirkan. Jadi untuk membenarkan keberadaannya ini, membenarkan keberadaan Sikh ya, Sikh itu tidak melakukan apapun selain menghukum orang berdosa, termasuk ayahnya sendiri. Dan juga menikmati mimpi buruk serta dampak yang ditimbulkan oleh dia sendiri. Nah, inilah akhir penjelasan dari Shipanish yang menyatakan Sikh sebagai orang yang menyedihkan, yang hanya bisa maju dengan membuang kemanusiaannya. Jadi ngerti guys? Tenang, Anda bakal ulas lengkap banget nih soal ini ya. Nah, kenapa Panish itu bisa tahu sejauh itu? Coba kita diskusi juga di sini ya. Dan santuy aja. Di sini Ana open discussion nih. Ana angkat lagi bahasan soal cerita Sikh, soal Nightmare dan juga Shipanish ini yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Nah, kita sekalian kembali lagi sedikit nih ke pembahasan di episode kemarin soal asal-usul terciptanya katastrofi Gore Nightmare, di mana dia itu tercipta dari manifestasi harapan besar Zero yang keterusan juga ke baku akan kekuatan. Bener ya soal itu ya. Walau udah ada cerita dari Sikh sebelumnya, tapi bisa nggak sih Panish Gore Nightmare juga sebenarnya terciptanya seperti itu. Jadi mirip-mirip di sini eksekusinya. Jadi karena Sikh yang lahir dari keluarga kriminal dan atas perbuatan dia yang menghukum para pendosa alias para kriminal juga. Nah, inilah yang membuatnya bermanifestasi dan juga melahirkan Panish Gore Nightmare. Jadi soal asal-usul terciptanya Panichan, kita itu bikin mirip-mirip sama si kata Chan kemarin. Cuman ini di case-nya Sikh guys ya, karena bisa masuk-masuk aja loh ya. Baku dan Zero, harapan akan kekuatan besar yang menciptakan Nightmare bertema kehancuran. Karena kan tujuan Zero menyelesaikan Zetsu. Sikh dengan aksinya yang menghukum para kriminal dan juga para pendosa, menciptakan Nightmare bertemakan hukuman juga. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi kemarin thank you ya yang udah mau komen-komen teori kalian soal ini ya, terutama soal kata Chan. Nah, kali ini coba kita teorikan lagi nih, gimana menurut kalian. Ini nggak dijelasin di episodenya ya, dan ini bukan pendapat pasti Ana juga nggak ke 100% pendapat Ana bener. Ya, cuman penasaran aja di sini ya. Jadi silakan berdiskusi yang baik ya. Ya, dan dari ekspresi Nemu, kayaknya dia itu baru tahu soal ini. Soal Sikh yang terlahir dari keluarga kriminal. Dan bacotan terakhir dari Panish ini ya, dilawan oleh kekuatan Lucid Dream dari Nemu. Lagi-lagi guys ya, Nemu beraksi. Dimana Nemu di sini mengeluarkan gelombang kejut merah yang berhasil meretakkan bagian kecil dari sabitnya si Panish Gore Nightmare. Gini-gini ada efeknya ternyata guys. Dimana si Algojo yang lagi berantem sama si Baku berhasil menghilang sepenuhnya. Nah, dari sini udah kelihatan banget Nemu itu sudah semakin matang nih potensinya ya. Dan bisa aja menjadi pusat utama konflik di akhir-akhir cerita nanti. Sangat bisa guys. Kalau di Gits ya seperti kayak Sumuri lah yang hendak dijadikan Dewi Pencipta berikutnya ya. Karena kan semakin matang juga potensinya. Ini membuat Baku juga dapat membebaskan para pemimpi yang dibelenggu di tempat eksekusi. Nah, berarti soal ini ya udah beres guys ya. Panichan murka karena aksinya Nemu tadi ya. Dan bilang juga kan dasar putri Phantom. Dimana Panichan itu yang langsung melancarkan serangan untuk membunuh Nemu tanpa ragu. Serangannya itu dari jari, udah kayak Death Beam-nya Frieza lah kalau di Dragon Ball ya. Tetapi Sikh tiba-tiba datang melangkah masuk, mendorong Nemu dan menerima serangan ini secara langsung. Dan crot. Ya, welcome ke klub donat ya Sikh ya. Bersama dengan Rengoku di Kimetsu no Yaiba, Obito di Naruto, dan Ace di One Piece. Klub donat ya. Reaksi Ana pertama histeris lah, kaget ya, tapi ngakak. Karena setelah menerima serangan ini dan jelas-jelas itu dadanya bolong, Sikh itu masih bisa cengar-cengir. Kok Sikh masih bisa hidup? Ya karena keberadaan Sikh sendiri kan sejak awal muncul ya memang sudah ada di dunia mimpi seperti ini. Jadi ketika ini terjadi ya udah begini aja guys ya. Jadi luar biasa itu sarapan bocil-bocil di minggu pagi kemarin ya. Lihat dada orang bolong berlumuran darah dan orangnya itu masih bisa cengar-cengir. Mantap.
Sik yang datang ini tuh sebagai bukti gitu ya, bacotan dari Nemo sebelumnya ya cukup ampuh dan membuat Sik itu berpikir dan juga memutuskan untuk mengambil sebuah konklusi, apalagi untuk dirinya sendiri. Bahkan setelah dadanya bolong ya, Sik itu seperti ngasih perhatian dulu bisa dibilang ke Nemo ya. Padahal dia sendiri tuh lebih parah itu kondisinya. Nemo itu cuma luka di tangan, ini dadanya yang bolong loh ya. Tapi ini bukan sekedar lucu-lucuan aja guys ya, tapi ada maknanya juga yang lebih dalam. Jadi kita ulas lengkap di akhir-akhir pembahasan ya. Sudah tidak ada ngemis-ngemis lagi dari Sik ke Panichan ya untuk memintanya kembali, di mana kali ini Sik itu langsung ngejek si Panichan dengan bilang kalau mimpi buruk lu itu boring. Skenario mimpi buruk lu boring. Nah, ini membuat si Punish Gore Nightmare itu memutuskan untuk menghukum dan juga mengeliminasi Sik juga. Di mana setnya itu langsung berpindah ke penjara Nightmare yang udah sering kita lihat ya. Di mana Baku dan juga Nemo dimasukkan ke dalam sangkar jeruji besi, membuat highlightnya itu sepenuhnya berfokus ke Sik dan juga Punish Gore Nightmare kali ini. Belum gelut, tapi ada beberapa bacotan yang wajib kita simak dan juga kita bahas juga. Punish di sini akhirnya buka suara, memberikan alasan kenapa dia itu akhirnya meninggalkan Sik atau mencampakkan Sik ya, dan kali ini memutuskan untuk menghukumnya. Jadi Punish itu sudah mengetahui sejak awal kalau Sik telah lahir dalam dunia kriminal di usia dini, seperti yang ditunjukkan lewat kilas balik di sini. Ini kilas baliknya Sik selalu top loh guys ya. Sik kecil yang dari kecilnya juga udah berambut putih ya, seperti yang kita lihat di kilas balik ini, dihadiahi sebuah pistol pada hari ulang tahunnya. Gila apa? Ini benar-benar sangat berdampak sejak Sik kecil ya, yang menyebabkan dia itu kehilangan hatinya dan menjadikan tujuan hidupnya itu untuk mewujudkan mimpi buruk. Dan kalian lihat setelah Sik itu dihadiahi pistol nih, pas dia kecil ini ya, dia itu langsung melihat sosok dari Punish Gore Nightmare. Udah kayak langsung ngelihat hantu itu ya. Nah, jadi silakan balik lagi ke teori yang Ana ajak kalian untuk diskusi tadi soal kemunculan dari si Punish Gore Nightmare. Dan ternyata sejak Sik itu bertemu dengan Nemo, dia ini tuh mulai menyimpan hati dan seperti tergoda untuk mewujudkan mimpi baik sebagai gantinya. Ini tergoda dalam artian ya hatinya yang mulai diubah gitu teman-teman ya, bukan dalam hubungan asmara ya. Jadi andil Nemo di sini nyata banget guys ya, di mana bad dreams-nya Sik makin kesini tuh seperti semakin pudar dan berubah menjadi good dreams. Tahu dibalas apa sama Sik bacotannya si Punish? Ah, bacot lu. Dan langsung berubah menjadi Camarade Down dengan breakdown down-nya. Dan sekaligus juga menyatakan kalau bukan hak Punish untuk menjatuhkan hukuman ke Sik. Jadi sama seperti kata Baku sebelumnya ya, bukan hak Punish untuk menentukan. Jadi bisa kalian lihat juga guys ya, bagian sequence perubahan Sik ke Camarade Down di sini terlihat berbeda. Jadi breakdown down-nya itu ditancapkan di tanah, di mana sambil memegang dada bolongnya, si naga yang keluar di sekuensinya ini tiba-tiba berubah menjadi naga api. Yang membuat sekuensinya di sini tuh bukan diselimuti darah seperti biasa, tapi api. Jelas sekali ada maknanya. Nanti Ana jelasin juga guys ya. Ah, cakep banget sih di bagian ini ya. Seperti yang diduga di awal pertarungan ya, Daun itu kalah kuat ya karena kekuatan Punish yang sangat-sangat besar. Gitu-gitu juga si Punish ini kan tetap salah satu Gore Nightmare ya. Dan yang uniknya di sini, Daun itu ngelawan nggak pakai breakdown down-nya dulu di awal gelut ya, tapi pakai tangan kosong, pakai tonjokan ya. Dan ngelawan Punish yang baru memperlihatkan sabitnya juga ya. Wajar lah, langsung kewalahan guys ya. Langsung jadi samsak ya. Barulah sedikit-sedikit mulai berimbang dan mulai unggul ketika Sik itu udah mulai pakai breakdown down-nya itu kembali. Pertarungan ini sangat bermakna ya buat diri Sik sendiri dan Baku ataupun Nemo yang nggak bisa bantu sedikit pun soal ini. Karena memang ini tuh urusannya dia. Sik saat ini sedang bertarung melawan dirinya sendiri untuk merebut kembali hatinya yang hilang. Di tengah pertarungan, Sik itu mendapatkan visual dirinya yang sejak kecil itu sudah seperti itu karena keadaan. Sampai ke dia yang sudah bertumbuh besar dan juga dewasa dan juga dengan penampilan dia yang seperti ini, tapi masih memiliki kekosongan di hatinya. Dan langsung Extreme Rise Capsem milik Baku dipinjam oleh Sik di sini, dipinjam ya. Baku itu tidak merasa terganggu juga di sini ya, di mana Baku itu mengizinkan Sik itu meminjam Capsem miliknya ini dan bahkan memberi semangat kepada Sik agar memenangkan pertarungan ini dengan meminta fist bump ya, PewDiePie. Nemo juga ikutan, tapi sama Sik disentil di sini fist bump-nya ya, dan kembali melanjutkan pertarungan. Ini bagian ini adem banget sih guys. Sik itu langsung menggunakan Extreme Rise Capsem yang dimasukkan ke breakdown down-nya, membuat breakdown down-nya itu langsung bisa mengeluarkan api. Pas bagian ini syukur udah pernah Ana coba ya pas review di X breakdown down. Ada untungnya kan, kemarin Extreme itu di review duluan, baru breakdown down itu nyusul ya. Di sini Punish itu udah nggak bisa ngasih perlawanan ya. Tebas-tebasan dari Sik itu terasa sangat
satisfying juga, diiringi dengan BGM auto win, yaitu Good Morning. Bagian penghabisannya epic banget ya, dimana kita itu dikasih visual Zeke yang sedang meratapi dadanya yang bolong, kemudian dada bolongnya itu kayak mulai pulih, dan terlihat muka Zeke itu cukup serius di sini. Mengagetkan karena ternyata bagian armor dada dari Commander Dawn yang terlihat ada slot untuk bisa dimasukkan Capsem bukan dekorasi semata aja, di mana Extreme Rise Capsem lanjut dimasukkan oleh Zeke di sini ke bagian armor dadanya ini. Dan pas Ana cek official, ini ada namanya loh. Namanya itu Punishmenter Chest Socket. Dan menyatakan juga di sini Zeke ya, sebelum menghabisi si Punish, mimpi buruk akan melampaui mimpi buruk ya. Dan memasukkan Extreme Rise Capsem ke bagian dadanya untuk mengeluarkan finishing Punish Shot the End yang sepenuhnya melenyapkan Punish Gore Nightmare. Bagian penutupnya ini seharusnya benar-benar jadi konklusi final banget ya buat karakter Zeke ya. Yang kemarin-kemarin kita itu masih diperlihatkan dengan dia yang kayak masih berulah lah. Nah sekarang sih harusnya udah final. Dimana saat Baku itu berterima kasih, Zeke kan ngomong ya, mimpi buruk lainnya udah nunggu tuh, lebih parah dari Kata-chan dan juga Pani-chan, yang mengindikasi akan ada bantuan dari Zeke untuk membantu Baku menghabisi 2 Gore Nightmare yang tersisa. Oke, sekarang kita bahas ke konklusinya ya. Dari minusnya dulu aja ya, karena nggak terlalu banyak, jadi di sini Ana bahas duluan. Disimak dulu ya, jangan langsung main komen aja. Di sini Ana cukup kaget ya, konklusi dan juga bagian mengakhiri Punish Gore Nightmare ternyata hanya dibuat 1 episode saja. Agak terasa ngebutnya ya, andai kata dibikin 2 episode kayak Kata-chan kemarin, Ana yakin semuanya itu akan jauh lebih matang dan juga lebih dalam lagi. Mungkin ada faktor dan juga pertimbangan ya, kenapa semuanya itu langsung dibungkus dalam 1 episode. Karena kemarin Punish itu udah dapat porsi cukup banyak ya, apalagi di saga Kode Somnia Capsem. Jadi bagian itu tuh ya kayak udah jadi start pointnya tuh, dan sekarang ya tinggal menyelesaikan aja. Nah, di eksekusi yang cuman 1 episode ini, syukur mereka itu tetap bisa membungkus semuanya dengan luar biasa. Tetap bagus guys, walaupun cepet ya. Penceritaan soal Zeke ya selalu bagus, diulas cukup lengkap juga dan gak bertele-tele seperti si Penan Doxley. Dan bagian kilas baliknya selalu effort, itu yang patut kita saluti guys ya. Memang segelap itu masa lalu Zeke ya, dari kecil loh arahnya itu udah salah yang membuat hatinya itu kosong. Jadi yang ngapain? Jadi kriminal dan menghukum para pendosa aka kriminal lainnya untuk membuktikan eksistensinya. Soal dia yang selalu bilang menikmati mimpi buruk, yaitu tepatnya pengalihan dan penghiburan diri atas eksistensinya yang seperti sudah terkutuk sejak kecil ini. Secara simpel, Zeke itu sudah dipaksa untuk masuk ke dalam dunia kriminal sejak kecil, membuat dirinya itu semakin kehilangan hati nurani dan juga kemanusiaannya. Walaupun sedari kecil terlihat Zeke ini tuh kehidupannya tidak ada kesulitan ya dari segi ekonomi ya. Soalnya kayak bangsawan banget ya. Mungkin kekayaan keluarganya juga ya hasil rampok gitu. Dia sedari kecil udah seperti itu, belum lagi setelah menyatu sama Punish Gore Nightmare. Wah, pasti makin hilang tuh hati nurani dan juga kemanusiaannya. Eksekusi redemptionnya ya cukup baik lah. Jadi cukup terasa gitu berjalan mengalir, walaupun Ana bilang sedikit cukup cepat ya. Dan kalau kita mundur lagi ya ke bagian Baku yang pakai Zetsu Order untuk memisahkan Zeke dan juga Punish Gore Nightmare, mungkin pada waktu itu kita itu merasa yang dilakukan Baku seperti nggak berhasil, karena Zeke terlihat kayak sama aja. Oh, udah gila ini orang mah. Tapi justru itu yang jadi start pointnya juga. Makanya di episode ini kayak tinggal dieksekusi, tinggal diselesaikan aja. Ibarat ayam yang udah lu goreng 3/4 mateng, lu diemin, dan pas lu mau makan ya tinggal dipanasin lagi aja dikit. Makanya ini nih yang ditambahkan, yaitu bacot no jutsu dari si Nemu. Dan memilih Nemu untuk pendekatan ini juga menurut Ana sih cukup tepat ya, karena Nemu adalah satu-satunya orang yang dari awal percaya soal Zeke ini dan juga punya dugaan Zeke itu jadi gelap karena bersatu dengan Nightmare. Terbukti ternyata guys ya. Dan eksekusinya yang nggak 180 derajat langsung tobat dan jadi orang yang bener-bener baik dan juga soft spoken ya. Dimana Zeke ya tetap jadi diri sendiri ya. Terbukti dari omongannya yang bilang mimpi buruk akan melampaui mimpi buruk. Ya dia itu tetap berusaha maju dan juga menerima fakta kalau dia itu lahir dari seorang keluarga kriminal. So dada bolong karena terkena serangan dari Punish tadi, lalu bentuk armor dada Commander Dawn yang ada bolongnya ternyata ya memang bukan untuk lucu-lucuan atau estetika semata ya, karena ternyata memang ada maksudnya dan juga sedalam itu guys ya, yaitu penggambaran soal kosongnya hati si Zeke ini. Dan ketika dia itu memasukkan Extreme Rise Capsem, ini juga tentu ada maksudnya, yaitu hati yang kosong seperti berhasil terisi dengan mimpi.
Extreme itu jadi perwakilan soal mimpi yang kita bahas nih di sini ya. Comrade Dawn dengan elemen api ya, dan bukan lagi darah seperti yang di fight ini. Secara simbolis itu yang menunjukkan pembersihan diri Zeke dari masa lalu dan juga takdir kriminalnya. Jadi pertarungan melawan Panis kan ya bukan cuma sekedar adu mekanik, adu fisik guys ya, melainkan pertarungan psikologis melawan trauma masa kecilnya sendiri. Seperti yang dibilang sama si Baku. Dia lagi bertarung melawan dirinya sendiri. Sangat menyegarkan juga ya melihat karakter Nemu tidak pasif ya, aktif banget di episode ini, punya banyak andil juga di sini. Tapi sayang dari segi ekspresi di beberapa bagian ya kayak masih terlalu kaku, baca naskah banget ya. Plusnya segini banyak ya, semua maksud-maksudnya dalam dan juga tersampaikan. Makanya Ana tuh coba berandai-andai di sini ya. Soal ini tuh dibikin jadi 2 episode, gimana nih jadinya? Mungkin bisa lebih gila lagi. Tapi tetap episode ini ya juara guys ya. Sudah Ana ulas lengkap banget soal ini. Konklusinya juga udah Ana ulas lengkap guys ya. Sekarang giliran kalian yang kasih pendapat ya. Jadi jangan pada nanya lagi, Bang Zeke gimana? Ya ini udah lengkap ya. Dan diskusinya tetap yang sehat ya guys ya. Nggak usah pakai otot itu ngetiknya, jadi lemesin aja. Gimana menurut kalian soal konklusi dari Zeke ini? Terakhir kita bahas bagian Nox ya, dan bagian akhir episode ini. Fujimi ngikutin Nox secara diam-diam, dan ternyata Nox itu dibuntuti sampai ke kediaman dari The Lady. Emang beneran ya, ada tempatnya ini di dunia nyata ya, bukan fiktif ya. Saat masuk, Nox itu dibuat cukup terkejut ya, karena terlihat tempatnya ini tuh baru aja digeledah dan juga ditinggalkan. Kacau balau banget lah. Fujimi juga yang baru pertama kali mampir ke sini ya, dengan jelas ngeliat sebuah tempat tidur dan juga langsung berprediksi kalau itu adalah tempat di mana Nemu itu tidur selama ini. Nemu dunia nyata ya. Berarti Fujimi baru tahu sekarang kalau Nemu dunia nyata yang selama ini hilang itu ya ada di mana? Ya ada di sini guys ya. Ketika ditanya soal Nemu ada di mana, Nox itu bilang nggak tahu. Ini bukan disimpan doxley-nya guys ya, tapi kayaknya emang beneran Nox itu nggak tahu ya, dan bingung dia ya. Tapi di balik dinginnya Nox ini, terlihat masih ada perhatian dari Nox ya terhadap Nemu yang dibuktikan lewat sebuah satu pak cairan infus yang dibawa oleh si Nox. Ngerti kan ya di sini ya guys ya? Nah, jadi selama ini, selama Nemu tertidur ya dan juga tidak sadarkan diri, Nox yang seperti merawat dan memberi sekaligus juga mengganti infusnya si Nemu ini. Jadi ini tuh bentuk perhatiannya dia. Jadi Fujimi juga bisa nyimpulin lah di sini ya. Bagian jadi berlanjut ke Fujimi yang sekali lagi mengajak Nox itu untuk kembali bergabung ke divisi kasus aneh kalau memang Nox itu ada niat untuk menolong, melihat aksinya dia terhadap Nemu ini guys ya. Di sini Nox itu bukan nolak ya yang Anda lihat ya, tapi dia itu emang jujur menyatakan diri kalau dia itu udah nggak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Nggak ada yang bisa dia lakukan lagi sekarang. Ini buntut dari Nox drivernya yang sekarang statusnya itu ya nonaktif dan tidak bisa digunakan kembali karena serangan katastrofi Gore Nightmare kemarin. Tapi minggu depan ya udah bisa berubah lagi sih. Nanti kita lihat lah teorinya kayak gimana ya. Tapi Fujimi di sini yakin lah kalau jiwa baiknya Nox itu ya masih ada, dan si penahan Doxley ya udah cabut guys ya. Langsung loncat jauh ke akhir episode banget ya, di mana Baku itu dikabarin sama Fujimi soal tempat Nemu itu disembunyikan selama ini. Oke, sekarang Baku akhirnya jadi tahu ya tempatnya itu ada di mana. Kediaman The Lady itu ada di mana, sekarang Baku itu udah tahu. Tapi Nemunya itu kagak ada, alias menghilang. Baku itu belum pernah kan ya ke tempatnya The Lady sekali lagi ya. Nah, The Lady Phantom udah sadar kalau kekuatan Lucid Dream dari Nemu sudah bangkit sepenuhnya. Mukanya kelihatan resah. Nah, apakah ini tuh kesadaran Phantom yang lagi berbicara, makanya resah guys ya. Tinggal sisa 2 Gore Nightmare lagi. Dan di sini nih singgasana dari Panis yang kali ini tuh menghilang buntut kematiannya dia tadi. Nah, bagian berikutnya kan Oblivion Gore Nightmare ngomong ya. Akhirnya ngomong nih, nggak ketawa cekikikan mulu ya. Sepertinya ini tuh lebih ngomong ke Nemu nih ya. Kamu tidak perlu lagi menderita karena takdirmu. Karena memang dunia ini bukan tempatmu. Aksi dari Oblivion Gore Nightmare ini yang menjadi pembuka untuk kita itu masuk ke konflik yang berikutnya. Terlihat Oblivion kemudian memutuskan untuk menghapus semua yang ada di dunia mimpi dan meninggalkan Nemu sebagai satu-satunya penghuni. Ngeri. Yang Anda tangkap sih di awal kayak begitu ya. Terlihat ada kelopak-kelopak bunga putih yang berjatuhan. Bulan merahnya juga warnanya jadi semakin gelap ya. Nemu juga yang terkena kelopak tadi berubah pakaiannya menjadi pakaian berwarna putih yang udah kayak pakaian defaultnya lah. The Lady Phantom di sini tampak sangat cemas ya ngelihat aksi dari si Oblivion ini, tapi ya tetap dibiarin aja. Kalau sinopsis episode berikutnya tuh kayak begini guys. Oblivion Gore Nightmare mengaktifkan Power of Oblivion.
Akibatnya, ingatan Nemo mulai terhapus, sementara orang-orang dan juga benda-benda di sekitarnya perlahan menghilang satu persatu. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Nemo berusaha mati-matian melawan nasib tersebut sambil memohon bantuan kepada Zeke dan juga Nox. Di sisi lain, Baku pun berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan Nemo. Ya, sesuai dengan deskripsi dari Oblivion Gore Nightmare ya, yang udah pernah kita bahas ya. Ini memang salah satu kemampuannya, yaitu membawa kekosongan dan juga kehampaan. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasannya guys ya. Sisa 2 Gore Nightmare. Dan untuk pembahasan kali ini, sekali lagi kita bakalan fokus ke konklusi dari Zeke dan juga makna-maknanya. Jadi silakan kalian komen aja di bawah. Thank you guys, bye-bye.